Halo semuanya, welcome back to my channel dengan saya Dr. Jessica. Nah, video kali ini untuk menjawab request kalian tentang bagaimana sih caranya mengecilkan pori-pori wajah yang besar. So, keep on watching! Nah teman-teman, sebelum aku lanjut menjelaskan, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini buat kalian yang belum subscribe, sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi kesehatan dan kecantikan lainnya. Oke, langsung aja. Nah, apa sih sebenarnya pori-pori itu? Nah, pori-pori itu adalah pembukaan yang ujungnya adalah folikel rambut, di mana di dalamnya terdapat kelenjar yang bisa memproduksi minyak dan juga kelenjar yang memproduksi keringat. Jadi sebenarnya orang-orang yang punya pori-pori kecil ataupun pori-pori besar itu semuanya tergantung juga dengan faktor genetik. Tergantung juga dengan jenis kulit mereka, tergantung juga dengan pengaruh hormon. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki pori-pori wajah yang besar itu biasanya kulitnya berminyak. Dan ada juga yang memiliki komedo ya, kayak whitehead atau blackhead. Nah teman-teman, ada 3 faktor utama yang menyebabkan pori-pori itu bisa membesar. Penyebab yang pertama adalah produksi minyak yang berlebihan. Nah, apabila seseorang memiliki kelenjar minyak yang memproduksi minyak secara berlebih, itu dapat membuat pori-porinya jadi terlihat lebih besar. Penyebab yang kedua adalah berkurangnya elastisitas kulit seseorang, terutama di daerah pori-pori, ya. Nah, ini bisa membuat kulit jadi kelihatan kendur, akibatnya bikin pori-pori jadi terlihat lebih besar. Nah, biasanya ini terjadi, kita bicarakan soal orang yang kekurangan kolagen. Nah, apabila orang yang usianya lanjut, di mana kadar kolagen dalam tubuhnya jadi berkurang, bikin kulitnya jadi kendur, jadi kurang elastis, nah itu bisa bikin pori-porinya jadi terlihat besar. Nah, pada orang-orang yang masih muda sekalipun, apabila kadar kolagen di tubuhnya berkurang akibat faktor-faktor yang dapat mempercepat kerusakan kolagen, seperti sering terpapar sinar matahari, jarang pakai sunscreen kalau keluar rumah, sering terpapar asap dan polusi, sering merokok, mengkonsumsi alkohol, pokoknya semua faktor yang dapat mempercepat kerusakan kolagen, akibatnya kulitnya juga akan terlihat lebih kendur dan tidak elastis. Nah, itu bisa membuat seseorang tersebut terlihat lebih besar pori-porinya. Nah, penyebab yang ketiga adalah peningkatan volume folikel rambut. Nah, di ujung pori-pori itu kan ada folikel rambut. Rata-rata mayoritas dari tubuh kita ini, pori-porinya memiliki folikel rambut di ujungnya. Nah, apabila folikel rambut tersebut ujungnya tersumbat, baik itu dengan minyak ataupun dengan campuran minyak, sisa kotoran dan sisa makeup, nah itu bisa membuat pori-pori tersebut jadi lebih besar. Akibatnya kalau pori-pori tersebut jadi tersumbat, malah bisa jadi cikal bakal jerawat. Oke? Nah, sebenarnya nggak bisa sih kita menghilangkan pori-pori. Pori-pori itu nggak akan pernah hilang. Pori-pori itu tetap akan ada di kulit kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah untuk mengecilkan atau menyamarkan pori-pori tersebut. Nah, ada cara-caranya nih. Saya bisa kasih tahu cara yang alami maupun cara yang bisa kalian lakukan di dokter ataupun di klinik kecantikan. Nah, apabila kita udah tahu penyebab kenapa pori-pori tadi bisa membesar, cara yang terbaik untuk mengecilkan pori-pori adalah dengan cara mengurangi produksi minyak yang berlebih, memastikan bahwa kulit kita tetap terjaga keelastisannya, dan juga memastikan bahwa pori-pori kita tidak tersumbat dengan kotoran maupun sisa-sisa makeup. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, hapus makeup, bersihkan wajah kita dengan water-based product. Ya, seperti contohnya micellar water. Buat kalian yang memiliki kulit yang berminyak, apalagi pori-pori yang besar, sebaiknya kalian menghindari oil-based product. Pokoknya produk-produk skincare yang mengandung oil. Karena biarpun oil cleanser itu bagus banget buat ngebersihin makeup ya, sisa-sisa makeup, tapi
Oil based produk ini seperti oil cleanser bisa meninggalkan residu atau sisa minyak masuk ke dalam pori-pori kalian yang bisa menyebabkan pori-pori kalian malah tambah tersumbat dan memperbesar pori-pori kalian. Jadi sebaiknya kalian gunakan water based produk tadi seperti micellar water, atau pilihlah produk skincare yang non comedogenic, yang oil free dan yang tidak menyebabkan pori-pori kalian tersumbat. Nah, jangan lupa juga buat selalu cuci muka kalian setiap pagi dan malam. Ini wajib banget sih, ini paling basic. Harus cuci muka dengan sabun yang mild 2 kali sehari. Setelah cuci muka teman-teman, kalian bisa melakukan steam uap panas selama 5-10 menit. Fungsinya adalah untuk membuka pori-pori. Nah, kalian bisa lakukan step ini sebelum kalian melakukan eksfoliasi setelah kalian cuci muka. Nah, kalian cukup lakukan ini 1 kali seminggu aja, karena nggak boleh terlalu sering juga, karena uap panas bisa membuat kulit jadi terlalu kering. Nah, setelah kalian steam uap panas, langsung kalian bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu eksfoliasi. Eksfoliasi fungsinya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati, mengangkat kotoran maupun minyak berlebih. Nah, kalian bisa melakukan eksfoliasi dengan 2 cara. Bisa eksfoliasi fisik dengan facial scrub, ataupun scrub yang kalian buat sendiri di rumah seperti dari oatmeal ataupun dari brown sugar, atau eksfoliasi secara chemical. Nah, kalian bisa beli produk yang mengandung AHA atau BHA kalau kalian mau melakukan chemical peeling sendiri di rumah. Atau kalian juga bisa ke klinik kecantikan untuk mendapatkan treatment chemical peeling. Nah, selanjutnya teman-teman, jangan lupa juga untuk menggunakan clay mask. Nah, clay mask ini fungsinya juga untuk membersihkan deep cleansing ya, dia membersihkan pori-pori dan sisa kotoran, dan juga dia mengangkat minyak yang berlebih. Nah, lakukan clay mask ini, kalian bisa lakukan 1-2 kali seminggu juga, tapi kalau bisa di alternate, jangan di hari yang sama di saat kalian eksfoliasi. Sedangkan eksfoliasi juga kalian maksimal lakukan 2 kali seminggu aja, nggak boleh over exfoliate, jadi nggak boleh terlalu sering juga. Kemudian teman-teman, pakai moisturizer. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, gimana sih kulit udah berminyak pakai moisturizer lagi, bukannya bikin kulit malah jadi tambah berminyak lagi. Nah, sebenarnya teman-teman, even kalian yang punya kulit berminyak sekalipun, moisturizer itu juga penting buat kulit kalian. Karena moisturizer ini bisa membuat kulit kalian jadi lebih lembab dan menghidrasi kulit kalian. Dan dia juga bisa membuat minyak atau sebum yang ada di pori-pori kalian tetap ada di dalam dan nggak menyumbat pori-pori kalian, karena moisturizer ini dapat mencegah penyumbatan pori-pori karena minyak atau sebum tersebut tadi. Maka dari itu penting banget dari kalian untuk memilih moisturizer yang oil free. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa buat menggunakan sunscreen, karena kerusakan dari sinar matahari itu efeknya ke kulit dapat membuat kulit kalian jadi lebih cepat menua dan kulit kalian jadi kendur. Akibatnya pori-pori jadi terlihat lebih besar. So, don't forget your sunscreen. Nah, teman-teman, kalian ada yang bertanya, kira-kira ada nggak ya masker atau bahan-bahan alami yang bisa kalian gunakan buat mengecilkan pori-pori? Jawabannya ada. Kalian bisa menggunakan campuran putih telur, 1 putih telur yang kalian kocok, kalian campurkan dengan setengah sendok teh lemon dan juga setengah sendok teh madu. Nah, katanya nih putih telur itu bisa mengencangkan kulit. Nah, sebenarnya faktanya putih telur ini dia mempunyai drying effect, atau dia bisa membuat kulit jadi terasa lebih kering. Itulah yang bisa bikin kulit jadi terasa lebih kencang. Tapi sebenarnya efeknya hanya sementara aja, jadi dia cuma temporary aja. Tapi campurannya dengan lemon ini adalah skin lightening agent, jadi dia bisa memutihkan kulit dan dia juga bisa mildly eksfoliasi, jadi dia bisa mengeksfoliasi kulit juga. Dan madu fungsinya adalah sebagai moisturizer yang bagus banget buat kulit kita, dan dia juga bisa mengurangi minyak yang berlebih tadi. Jadi campuran ketiga bahan ini juga bisa jadi opsi kalau kalian mau membuat
masker sendiri di rumah untuk mengecilkan pori-pori. Tapi itu tadi yang aku bilang, putih telur itu efeknya nggak permanen, efeknya hanya sementara aja, temporary. Mungkin setelah berapa menit, efek mengencangkan kulitnya akan menghilang. Tapi nggak ada salahnya buat kalian kalau mau mencoba masker do it yourself ini. Dan yang terakhir teman-teman, kalau kalian ke klinik kecantikan, kalian bisa menanyakan opsi apa yang bisa dilakukan untuk mengecilkan pori-pori kalian. Salah satunya adalah dengan cara laser. Nah, sekian dulu informasi dari aku. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa komen di bawah. So, don't forget buat menjaga kesehatan kulit kalian and be healthy and be happy. See you on my next video. Bye!